Empu Ragendra menghela napas panjang. Tatapannya jatuh pada Jaka Wening, yang kini berlutut sopan di depannya. Berbahaya sekali, gumamnya, sambil melepaskan genggaman pada si bocah. Jaka Wening menunduk, wajahnya dipenuhi rasa hormat. Empu bukan hanya sakti dan berhati luhur, tetapi juga amat cerdik, katanya pelan. Alis Empu Ragendra berkerut halus. Cerdik, mengapa kau berkata begitu? Empu mampu menaklukkan para pendekar itu. Berarti, empu sakti. Empu membiarkan mereka pergi dan tidak membalas dendam. Berarti, empu berhati budiman. Dan, empu mencatat semua jurus mereka, lalu mengalahkan mereka dengan ilmu mereka sendiri. Itu tanda kecerdikan yang tak tertandingi. Tatapan Empu Ragendra berubah. Ada binar kagum, juga keheranan. Wah, soal kecerdikan, sepertinya kelak aku harus berhati-hati kepadamu, katanya sambil tertawa kecil. Kecerdikan sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup di dunia yang penuh kelicikan ini. Tahukah kau, kalau aku melawan mereka secara serentak tadi, tanpa siasat, belum tentu aku mampu menang. Ia berbalik hendak pergi. Kau sudah bebas dari bahaya. Sekarang, aku pergi. Namun Jaka Wening menatap mayat ke-11 penduduk dusun yang berserakan di tanah. Dadanya bergetar. Empu, suara itu membuat Empu Ragendra berhenti. Ia terkejut. Ia tak pernah menghentikan langkah hanya karena dipanggil orang. Hanya suara ayahnya sendiri, Raja Ketiga Bukit Pelangi, yang dapat menghentikan langkahnya. Namun suara bocah ini, ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Ada apa lagi? Tanyanya tanpa menoleh. Dengan tetap berlutut, Jaka Wening berkata lantang. Empu, sudikah menerima hamba sebagai murid? Empu Ragendra berbalik sepenuhnya. Ia mendekati bocah itu. Siapa namamu? Namaku Wening. Jaka Wening. Aku lari dari dusun setelah ayah dan ibu terbunuh. Aku bersembunyi di hutan, karena muak melihat kekejaman manusia. Di sini, aku merasakan kedamaian. Empu Ragendra mengangguk perlahan. Kalau kau ingin jadi muridku, apa yang hendak kau pelajari? Bukan hanya ilmu kesaktian, tapi kebijaksanaan empu. Kalau tujuanmu hanya belajar silat, kata Rijendra, mengapa kau menolak saat para tokoh tadi menawarkan diri menjadi gurumu? Ilmu mereka hebat. Mereka kuat, tapi hatinya kasar. Yang kutakuti bukan ilmu mereka, tapi kerasnya jiwa. Aku mengagumi empu, bukan karena kekuatan semata, tetapi karena belas kasih yang tersembunyi dalam tangan empu. Empu Ragendra tertegun. Kalau kau belajar silat, untuk apa kau memakainya? Untuk menolong orang yang lemah. Untuk mencegah tragedi seperti yang menimpa penduduk dusun ini. Ilmu pengobatan saja tak cukup. Tanpa kekuatan, aku tak bisa menjaga mereka dari para durjana. Aku tinggal di Bukit Pelangi, tempat angin dan badai tak pernah berhenti. Hidup di sana keras, jauh dari kenyamanan. Apa kau sanggup? Kesukaran apapun hamba terima. Tak ada ilmu yang lahir tanpa penderitaan. Empu Ragendra tersenyum. Yang kali ini benar-benar tulus. Ia telah melihat kejernihan hati, kekuatan tekad, dan kecerdasan yang jarang ditemui, bahkan pada orang dewasa. Anak ini luar biasa, jauh melebihi yang tampak. Baiklah, Jaka Wening, jika memang itu kehendakmu, ikutlah denganku. Tapi jangan menyesal kelak. Ia lalu berbalik lagi. Suhu, tunggu. Suara itu lagi kembali membuatnya menoleh. Meski ia kesal, karena merasa tidak berdaya di hadapan bocah 7 tahun itu. Apalagi, Suhu, bagaimana hamba bisa pergi meninggalkan ke-11 mayat ini tanpa dikubur? Jangan biarkan mereka dibiarkan membusuk. Habis, apa maumu? Hamba harus mengubur mereka dulu. Kalau aku melarangmu, maaf, Suhu, hamba yakin Suhu tak sekejam itu. Tapi, andai Suhu benar-benar melarang, hamba tetap akan membangkang. Ini bukan persoalan takut atau taat, melainkan benar dan salah. Mata Empu Ragendra membelalak. Anak macam apa kau ini? Baru jadi murid? Sudah siap membangkang guru? Hamba ingin menjadi murid yang belajar kebenaran. Jika hamba menuruti perintah Suhu yang tidak benar, bukankah itu artinya hamba menyeret Suhu ke dalam kesesatan? Empu Ragendra terdiam lama. Kemarahan yang sempat muncul padam begitu saja. Ia mengangguk, matanya berubah lembut. Lakukanlah. Aku tunggu. Terima kasih, Suhu. Hamba tahu Suhu berhati putih. Jaka Wening mulai menggali tanah dengan cangkul kecil pemberian orang dusun.
Ia bekerja tanpa mengeluh. Keringat mengucur deras, tapi ia tak berhenti. Setengah hari bekerja, tanah baru terbuka cukup untuk 2 mayat. Empu Ragendra memandanginya dari bawah pohon. Anaknya lembut, tapi tekadnya keras. Gumamnya, sungguh aneh. Akhirnya ia bangkit, merampas cangkul itu dari tangan muridnya. Tanpa sepatah kata pun, ia mulai mencangkul. Dalam sekejap, tanah berhamburan, dan tubuh Empu Ragendra seolah berlipat-lipat banyaknya. Dalam waktu singkat, lubang besar yang cukup untuk menanam ke-11 mayat itu telah tergali. Jakawening menangis terharu, menyeret satu persatu mayat itu ke dalam lubang air mata, mengalir tanpa ia tahan. Empu Ragendra membantu menutup lubang itu. Di depan mulut gua kediaman Jakawening, kini berdiri sebuah gundukan tanah besar. Kuburan itu menjadi saksi awal perjalanan seorang bocah kecil yang kelak mengguncang dunia persilatan. Bab ke-10, wanita yang merintih dalam bayangan dendam cukup. Wening, ujar Empu Ragendra lirih namun tegap. Yang mati takkan kembali, meski kau habiskan satu telaga air mata. Mari, kita pergi. Jakawening merasa tangannya ditarik. Dan sekejap kemudian, bumi di bawahnya seperti lenyap. Dunia berubah menjadi garis-garis angin. Tubuhnya seolah terbang, melesat, menembus udara kecepatan tinggi. Ia memejamkan mata, hingga ia mulai terbiasa. Lalu perlahan berani membuka mata. Betapa terkejutnya ia sedang dikempit oleh gurunya, yang berlari seperti angin timur. Daun-daun beterbangan, rumput menunduk dilewatinya. Mereka menuruni lereng Jenggalakasia, melaju ke arah timur. Namun hidung Jakawening tiba-tiba mencium aroma menusuk. Guru, berhenti sebentar. Empu Ragendra berhenti mendadak. Ada apa lagi? Jakawening menunjuk ke bawah lereng. Guru, lihat itu. Empu Ragendra menoleh dan wajahnya langsung mengeras jijik. Di bawah sana tergeletak belasan mayat manusia, rusak dan tercabik. Jejak binatang liar terlihat jelas dari kondisi tubuh yang tercerai-berai. Mau apa kau? Tanya Empu Ragendra agak keras. Guru, masa kita biarkan mereka begitu saja? Mereka tetap manusia, meski nyawanya telah pergi. Empu Ragendra mendenggus. Tanganmu gatal benar. Baik. Aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan. Ia duduk di atas batu besar, menjaga jarak dari bau busuk itu. Sementara, Wening tanpa rasa takut atau jijik mendekati satu-satu mayat itu dan mengeluarkan pisau akar obat dari sakunya. Lalu ia mulai menggali. Empu Ragendra hampir saja tertawa. Anak ini mengubur 12 mayat hanya dengan sebilah pisau kecil, namun tawa yang hendak keluar berubah menjadi kekaguman. Ia melompat turun mendekati Jakawening. Cukup, Wening, lubangnya segini sudah lebih dari cukup. Mana mungkin cukup, Guru? Masih meragukan kelihayan gurumu? Perhatikan. Empu Ragendra mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan kuning. Dengan ujung sepatu, ia menumpuk semua mayat menjadi satu gundukan busuk, lalu menuangkan cairan itu. Usis, uap panas mengepul. Dalam sekejap mayat itu mencair, bahkan tulangnya luluh menjadi cairan yang kemudian meresap ke dalam tanah. Jakawening ternganga kagum, lalu menutup lubang itu dan berlutut. Guru, terima kasih. Guru sungguh sakti dan berhati halus. Empu Ragendra mendengus keras, pipinya memerah. Jangan membuatku malu. Aku melakukan ini karena, sudahlah. Ia memalingkan wajah. Mayat-mayat ini bukan orang sembarangan, gumamnya. Mereka pendek-pendek, entah siapa yang mampu membantai mereka seperti ini. Mereka melanjutkan perjalanan menuruni bukit. Namun belum 30 langkah, Jaka berseru lagi. Guru, berhenti lagi. Empu Ragendra hampir meledak. Apalagi, kalau tidak penting sekali, aku marah. Jaka menunjuk ke sebuah pohon besar. Guru, ada seseorang tergeletak di sana. Hidup atau mati, tidak pantas kita biarkan begitu saja. Tanpa menunggu jawaban, Jakawening berlari ke sana. Empu Ragendra melihat dari jauh. Orang itu masih bernapas, bukan mayat. Namun ia terperanjat ketika mendengar teriakan, Guru, ini seorang wanita. Empu Ragendra melesat. Wanita itu tiba-tiba bangkit dan menghantam kepala Jakawening. Wutit plak, pukulan dahsyat itu tertahan oleh tangan Empu Ragendra. Wanita itu menjerit kesakitan dan terhuyung. Kini terlihat jelas. Wajahnya kotor, rambutnya owat-wutan, mata kemerahan, namun kecantikannya
berpendar di balik semua itu. Wanita itu menangis, kemudian berguling di tanah sambil merintih bagai anak kecil. Jangan bunuh mereka. Kakak-kakakku, jangan bunuh mereka. Jaka Wening tak tega. Empu Ragendra pun diam, hatinya seperti tersentuh. Nona, apa yang terjadi? Tanya Jaka lembut. Tiba-tiba wanita itu tertawa cekikikan. Heh. Ketika tertawa, wajah cantiknya terlihat jelas, namun matanya liar. Aku akan membunuhmu, Ki Tambak Sewu. Aku bersumpah membalas kematian 12 kakakku. Ia kembali menangis histeris. 12 saudara perguruan Giri Aji. 13 pendekar, semua mati. Empu Ragendra terhenyak. Jadi benar 12 mayat yang mereka kubur tadi adalah saudara seperguruannya. Ia bertanya pelan, Nona, engkaukah Dewi Larasati, murid bungsu perguruan Giri Aji? Jangan sentuh aku. Kau manusia terkutuk. Ia menyerang membabi buta. Dengan satu gerakan cepat, Empu Ragendra menotok 3 titik jalan darahnya. Bruk, Dewi Larasati roboh. Guru, kenapa ditotok? Tanya Jaka. Kalau tidak, dia akan mengamuk sampai mati. Periksa keadaannya. Jaka memeriksa denyut nadi dan matanya. Guru, ia terkena pukulan batin. Ingatannya kacau. Mari lihat, gurumu bekerja. Empu Ragendra mengeluarkan jarum emas. Ia menusuk 3 titik di tengkuk dan ubun-ubun. Beberapa saat kemudian, napas sang wanita menjadi stabil. Jaka Wening berseru kagum. Guru, hamba tak tahu guru ahli pengobatan juga. Kisah asal-usul Empu Ragendra sang lelaki yang ditakuti para pendekar. Siapakah sebenarnya lelaki sakti yang membuat 7 pendekar besar gentar? Siapakah Empu Ragendra lelaki dengan lukisan naga emas dan garuda merah pada dada bajunya? Empu Ragendra bukan orang sembarangan. Ia berasal dari Bukit Pelangi, sebuah wilayah tersembunyi di ujung timur samudra. Tempat itu bahkan dianggap mitos oleh para pendekar benua seberang. Tidak ada orang awam yang mampu menemukannya kecuali beberapa nelayan yang pernah terlempar badai, lalu diselamatkan oleh para penghuni bukit tersebut. Dari nelayan-nelayan inilah legenda Bukit Pelangi menyebar. Bukit Pelangi adalah tempat yang unik, tanahnya subur, namun di puncaknya terbentang dataran bersalju dan dinding-dinding es abadi. Di sanalah berdiri Istana Pelangi, pusat kekuasaan sebuah kerajaan kecil yang dipenuhi orang-orang sakti. Asal kerajaan Bukit Pelangi ratusan tahun lalu. Kerajaan itu didirikan oleh seorang pangeran pelarian, seorang bangsawan sakti yang dicap pemberontak karena melawan kekuasaan tiran. Bersama keluarga dan pengikut setianya, ia berlayar ke timur. Tujuan awalnya adalah mencari tanah baru, tempat para pelarian ilmu dari benua seberang biasa menyembunyikan diri. Namun badai besar menghancurkan arah kapal dan mendorong mereka jauh ke utara hingga mereka menemukan dataran es yang tersembunyi. Pangeran itu lalu memutuskan, Bukit Pelangi adalah tempat persembunyian dan tempat kelahiran kerajaan baru. Ia memanggil kembali para pengikut setia dari daratan, memindahkan keluarga mereka ke bukit itu, hingga lambat laun terciptalah masyarakat baru kuat, mandiri, rukun, dan penuh kebijaksanaan. Keturunan sang raja, kesaktian sang raja diwariskan turun-temurun. Ilmu sakti mereka dirahasiakan dari dunia luar, hanya diwarisi keturunan inti keluarga kerajaan dan beberapa pengikut terpercaya. Dari garis itu, lahirlah Empu Ragendra, keturunan keempat sang pendiri. Berbeda dari nenek moyang dan para kerabatnya yang selalu tinggal di bukit itu dan hampir tak pernah bersentuhan dengan dunia luar, Empu Ragendra justru gelisah. Ia merantau diam-diam ke berbagai negeri. Dari perjalanan itu ia menyerap aneka ilmu silat, pengalaman hidup, dan menambah kedalaman batinnya. Maka tidak heran ia menjadi orang terkuat yang pernah dilahirkan Bukit Pelangi. Meski jarang memperkenalkan diri, satu pandangan pada lukisan naga emas dan garuda merah di dadanya cukup untuk membuat para pendekar mengenalinya sebagaimana yang terjadi ketika ia menghadapi 7 tokoh besar di hutan kenanga. Perihal cinta sang empu, keluarga kerajaan Bukit Pelangi memiliki aturan ketat. Keturunan raja hanya boleh menikah dengan keluarga darah bangsawan agar garis kekuasaan tetap murni. Namun Empu Ragendra justru membangkang. Ia jatuh cinta pada seorang gadis biasa,
putri nelayan yang menjadi pengikut keluarga kerajaan. Para pangeran terdahulu hanya menjadikan gadis-gadis biasa sebagai selir. Tetapi Empu Ragendra tegas. Ia mengambil si gadis sebagai satu-satunya istri bukan selir. Istrinya adalah wanita sederhana namun berparas jelita dan berhati lembut laksana air permata. Dari dialah Empu Ragendra memiliki seorang putri, kini berusia 6 tahun mungil, lincah, berhati tegas seperti ayahnya dan ceria seperti ibunya. Mereka menamainya Sekar Angin karena saat ia lahir, Bukit Pelangi dilanda badai dan angin utara. Kerinduan seorang anak pagi itu, Sekar Angin, gadis kecil 6 tahun lebih, duduk termenung di tepi pantai Bukit Pelangi, tempat sepi dan tinggi yang memungkinkan ia memandang jauh ke selatan, arah kepergian ayahnya. Sudah 3 bulan ayahnya pergi dari Bukit Pelangi, dan ia belum pulang. Sekar Angin memeluk lututnya, menahan dingin, menatap luasnya laut biru. Dalam hati kecilnya ia berbisik, "Kau ayah, kapan kembali?" Dan angin utara membawa bisikan rindu itu entah kemana. Di tepi pantai berpasir, Sekar Angin dan ibunya, Nyai Laksmi, berlari menyusuri tebing. Hati mereka penuh sukacita menyambut kepulangan Empu Ragendra, suami dan ayah yang telah berbulan-bulan merantau. Wajah Nyai Laksmi tampak begitu berseri-seri, seolah tak pernah ada gundah gulana yang merundung hatinya sejak tadi pagi. Melihat kegembiraan ibunya, Sekar Angin pun ikut melupakan kesedihannya. Namun, di balik senyumnya, batin Nyai Laksmi sebenarnya bergejolak. Ia sangat bahagia suaminya pulang, tapi kebahagiaan itu akan jauh lebih sempurna jika Empu Ragendra kembali seorang diri, bukan dengan 2 orang asing di atas perahu. Selama kepergian suaminya, batinnya terus tertekan. Ia sadar betul, keluarga kerajaan tidak pernah menyukainya. Di mata mereka, ia hanyalah keturunan rakyat jelata yang tidak pantas bersanding dengan seorang pangeran. Kebencian mereka semakin menjadi-jadi ketika Empu Ragendra menolak untuk mengambil selir, sebuah keputusan yang dianggap aneh bagi seorang calon raja. Nyai Laksmi dituduh telah mengikat suaminya, menghalanginya dari tugas kenegaraan. Terlebih lagi, ia belum juga memberikan keturunan laki-laki, yang semakin menguatkan alasan bagi keluarga istana untuk membencinya. Banyak bangsawan yang berharap Empu Ragendra akan menikahi putri mereka, tentu saja bukan karena cinta, melainkan demi kekuasaan. Saat itu, Raja Lama sedang sakit keras. Usianya sudah tidak akan lama lagi. Semua orang tahu, begitu Empu Ragendra kembali, singgasana akan segera diwariskan kepadanya. Namun, gaya hidup Empu Ragendra yang berbeda dari pangeran lain tidak gila kuasa, gemar berkelana, dan hanya memiliki 1 istri dari kalangan biasa membuat sebagian besar keluarga kerajaan membentuk kelompok oposisi. Mereka menentang keras penubatannya. Semua inilah yang membuat hati Nyai Laksmi teriris. Ia merasa dirinya menjadi batu sandungan bagi jalan suaminya menuju takhta. Begitu ibu dan anak itu tiba di pantai, pasukan kehormatan telah berbaris rapi. Tentu saja, Nyai Laksmi dan Sekar Angin ditempatkan di barisan paling depan, menyambut kedatangan sang pangeran. Ketika perahu akhirnya merapat, Empu Ragendra melompat turun dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Tanpa menunggu, Sekar Angin berlari paling pertama. "Ayah," serunya riang. "Haha, Sekar Anginku makin cantik saja." Empu Ragendra mengangkat putrinya tinggi-tinggi, lalu melemparkannya ke udara dengan penuh kasih. Saat melayang turun, Sekar Angin tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menyerang ayahnya dengan jurus andalannya, bintang menukik ke laut, jurus yang sama yang ia gunakan pada ibunya tadi. Hahaha, hebat juga. Empu Ragendra dengan mudah menangkap kedua lengan putrinya, mengangkatnya lagi, lalu mendaratkan ciuman hangat di keningnya. Sambil memeluk Sekar Angin, ia berjalan menghampiri Nyai Laksmi. "Semoga kau baik-baik saja selama aku pergi," katanya lembut. Nyai Laksmi tersenyum, tetapi mata seorang suami tak bisa dibohongi. Empu Ragendra melihat jelas ada kegelisahan di balik senyum itu, terlebih ketika istrinya berbisik lirih, "Ayahanda Raja sedang sakit parah." Empu Ragendra mengangguk. Kalimat pendek itu sudah cukup baginya untuk memahami seluruh isi hati istrinya, kegelisahan tentang perebutan tahta dan posisi keluarganya yang dianggap rendah. Untuk menenangkan istrinya, ia tersenyum, lalu seolah baru teringat sesuatu, ia berkata, "Ah, hampir lupa, aku datang membawa seorang murid. Namanya Jaka Wening, tapi di daratan sana ia lebih dikenal sebagai anak ajaib." "Anak ajaib? Aku ingin tahu sehebat apa dirinya," seru Sekar Angin, rasa penasarannya langsung membuncah. "Sekar Angin,
jangan begitu, kau tegur ibunya lembut. Namun, putrinya sudah melesat ke depan, tepat saat Jaka Wening turun dari perahu. Tanpa aba-aba, sekar angin menyerangnya seperti elang menyambar. Sebuah tendangan kecil menghantam dada Jaka Wening. "Bu!" Jaka Wening tersungkur ke pasir, dadanya terasa nyeri dan napasnya sesak. Namun, ia tidak menunjukkan kemarahan. Ia bangkit dengan tenang, membersihkan pakaiannya, lalu berkata lembut, "Sayang sekali, anak secerah dirimu tercemar kebiasaan buruk menggunakan kekerasan tanpa alasan." Sekar angin melongo mendengar jawaban itu. Ia menoleh pada ayahnya, yang justru tertawa puas. "Ayah, serangan kecil begitu saja membuatnya roboh. Bagaimana bisa dia disebut anak ajaib?" protesnya. "Hahaha, kau hanya melihat ia roboh. Tapi tidakkah kau melihat sesuatu yang lebih ajaib? Ia tidak marah, bahkan menyayangkan tindakanmu. Sikap seperti itu jauh lebih langka daripada kemampuan bertarung." Nyai Laksmi pun berbisik pelan pada suaminya, "Anak itu luar biasa." Namun, Sekar Angin masih cemberut. Dia tidak marah karena takut, pengecut. Mendengar itu, Empu Ragendra bertanya lantang, "Jaka Wening, apakah kau takut pada Sekar Angin?" Jaka Wening menggeleng dengan hormat. Guru tahu bahwa murid guru tidak takut pada siapapun. Sekar Angin semakin tertantang. Ia memasang kuda-kuda. "Kalau begitu, lawan aku, adik kecil yang baik," jawab Jaka Wening dengan sabar. "Aku tidak akan menggunakan ilmuku untuk menyakiti orang tanpa alasan, apalagi terhadap seorang anak." Sekar Angin tak peduli. Ia menerjang lagi. Tetapi, sebelum tangannya menyentuh tubuh Jaka Wening, sebuah tangan lembut namun kuat menangkapnya. Ibunya telah menariknya ke belakang. "Sekar Angin, kau keterlaluan. Kau harus meminta maaf kepada kakak seperguruanmu." Sekar Angin melihat ayahnya tersenyum. Para prajurit memandang Jaka Wening dengan kagum. Dan saat itulah ia sadar telah melanggar aturan utama Bukit Pelangi. Ilmu bela diri tidak boleh digunakan tanpa alasan yang benar. Wajahnya yang tadi cemberut tiba-tiba berubah lembut. Ia membungkuk dalam-dalam. "Kakang, maafkan aku yang kurang ajar." Jaka Wening ikut membungkuk. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, adik. Justru kepandaianmu sangat hebat. Aku jelas bukan tandinganmu." Mendengar pujian itu, Sekar Angin tertawa malu. Ia langsung menarik tangan Jaka Wening dan mengajaknya ke pinggir lapangan, menghujaninya dengan berbagai pertanyaan tanpa jeda. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut, seluruh perhatian orang di pantai tersedot oleh sosok lain yang baru saja turun dari perahu. Seorang wanita muda bernama Sekar. Wajahnya manis namun tampak kusut. Rambutnya yang panjang terurai ditiup angin, pakaiannya terlihat terlalu longgar, dan sorot matanya liar, seolah menyimpan luka yang tak terlihat oleh orang biasa. Begitu melihatnya, hampir semua orang di Bukit Pelangi terdiam. Mata Sekar terpaku pada Nyai Laksmi. "Siapa dia?" tanya Nyai Laksmi. Pertanyaan yang sebenarnya ditujukan kepada suaminya. Sebelum Empu Ragendra sempat menjawab, wanita itu, yang ternyata bernama Dewi Larasati, tiba-tiba membentak dengan suara penuh kebencian, "Manusia busuk, kubunuh kau!" Dewi Larasati langsung menerjang Nyai Laksmi dengan sebuah pukulan mematikan. "Jangan, Nona!" teriak Jaka Wening, tapi sudah terlambat. Nyai Laksmi, yang juga seorang pendekar, menangkis serangan itu dengan ringan namun kuat. Tubuh Dewi Larasati terpental ke belakang. Ia bangkit lagi, hendak menyerang, namun Empu Ragendra bergerak cepat. Ia menotok pundak wanita itu hingga tubuhnya lemas seketika. "Tenanglah, Nona," ucap Empu Ragendra sambil menangkap tubuhnya yang lunglai. Awalnya, hati Nyai Laksmi terbakar cemburu melihat suaminya membawa pulang wanita lain. Namun, setelah Empu Ragendra menjelaskan bahwa wanita itu sedang sakit ingatan akibat peristiwa mengerikan yang menimpanya, rasa marah itu berubah menjadi iba. Dewi Larasati segera dibawa ke kamar tamu untuk dirawat dengan baik. 3 hari setelah kepulangan Empu Ragendra, kabar duka datang dari istana. Raja tua wafat. Namun, sebelum menghembuskan napas terakhir, beliau telah menyaksikan sendiri penobatan putra mahkotanya dalam sebuah upacara sederhana. Para pangeran yang memusuhi Nyai Laksmi hanya bisa menyimpan rasa tidak puas. Mereka tidak berani melawan secara terang-terangan, karena semua orang tahu, Empu Ragendra adalah orang terkuat di seluruh Bukit Pelangi. Takhta kini berada di tangannya, membuka babak baru bagi kerajaan dan juga bagi keluarganya. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Setengah bulan berlalu.
Berkat perawatan telaten Nyai Laksmi dan pengobatan mendalam dari Empu Ragendra, ditambah ramuan herbal langka yang ditemukan oleh Jaka Wening, ingatan Dewi Larasati akhirnya pulih sepenuhnya. Suatu pagi yang cerah, ia duduk termenung sendirian di taman batu Bukit Pelangi yang permai. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Refleksnya sebagai seorang pendekar langsung bekerja. Ia bangkit, tubuhnya siaga, tangannya siap digagang pedang. Ketika ia menoleh, ia melihat Empu Ragendra berdiri di sana, tersenyum ramah. "Siapa kau, dan mengapa aku berada di tempat aneh ini?" tanya Larasati. Suaranya tegas dan penuh kesadaran. Mendengar pertanyaan itu, Empu Ragendra menghela napas lega. Akhirnya, wanita yang ia selamatkan telah kembali menjadi dirinya sendiri. Dengan sabar, sang empu menjelaskan semuanya. Ia menceritakan bagaimana ia dan Jaka Wening menguburkan jenazah 13 pendekar dengan layak, lalu membawanya yang terluka parah ke Bukit Pelangi untuk dirawat. Mendengar kisah itu, kekuatan Dewi Larasati seakan terkuras habis. Ia tersungkur berlutut, air matanya tumpah ruah. Isak tangisnya adalah campuran antara duka yang mendalam dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Setelah berhasil menenangkan diri, ia menatap Empu Ragendra dengan mata yang menyala oleh tekad. "Kalau Paduka berkenan, izinkan saya pergi. Sekarang, hidup saya hanya punya satu tujuan, membunuh iblis Ki Tambak Sewu." Empu Ragendra mengangguk pelan. Ia sudah menduga jawaban ini. Lalu, dengan keterus-terangan yang menjadi ciri khasnya, ia berkata, "Aku jatuh cinta padamu, Dewi Larasati. Jika kau bersedia, tinggallah di istana ini sebagai istriku yang kedua. Bila kau menerimanya, dendammu akan terbalas. Aku sendiri dapat menghadapkan Ki Tambak Sewu di depan kakimu, atau aku dapat melatihmu hingga kau mampu membunuhnya dengan tanganmu sendiri." Dewi Larasati terperangah. Hatinya bergejolak hebat. Ia, yang merasa dirinya telah ternoda dan hancur, merasa tak lagi pantas menjadi istri siapapun. Namun, di sisi lain, sebuah pintu untuk membalaskan dendamnya kini terbuka begitu lebar di hadapannya. Sebuah tawaran yang mustahil ia tolak. Dengan suara bergetar, ia bertanya, Apakah Paduka benar-benar mampu mengajariku hingga aku dapat mengalahkan iblis itu?" Empu Ragendra tersenyum yakin. "Dalam 1 tahun, jika kau sungguh-sungguh berlatih, kau pasti bisa." Keraguan masih terpancar di wajah Larasati. Melihat itu, sang empu mengambil sebuah pedang merah dari pinggangnya. "Ini adalah pedang milik kakak seperguruanku. Ia gugur di tangan Ki Tambak Sewu. Anggap ini sebagai bukti keseriusanku." Lalu, untuk menghapus keraguan terakhir di hati Larasati, Empu Ragendra berkata dengan nada menantang, "Gunakan pedangmu. Serang aku, uji sendiri apakah aku pantas menjadi gurumu." Dewi Larasati menarik napas panjang, memusatkan sisa-sisa keberanian dalam dirinya. Ia berdiri tegap, sorot matanya tajam. "Baik, hamba akan menguji kesaktian guru. Mohon guru bersiap dan keluarkan senjata." Empu Ragendra justru tertawa rendah. Suaranya yang berat seolah menggetarkan udara di sekitar mereka. "Ki Tambak Sewu membutuhkan tongkat racunnya untuk membantai 13 pendekar. Sedangkan aku, cukup memakai ini." Ia menekuk tubuhnya sedikit, meraih sebongkah batu karang besar yang ada di dekat kakinya. Dengan tekanan jari yang mengalirkan tenaga dalam dahsyat, batu karang itu pecah dan memanjang, membentuk sebilah pedang batu yang permukaannya halus namun tajam. Dewi Larasati tercengang, namun tekadnya sudah bulat. "Maafkan kelancangan hamba, guru, bersiaplah." Dalam sekejap, tubuh Dewi Larasati menerjang maju. Pedang warisan di tangannya menyala laksana kilat, mengincar leher Empu Ragendra. Di saat yang sama, tangan kirinya menghantam deras ke arah dada. Ini adalah serangan rangkap khas jurus 5 unsur pedang, jurus andalan yang dulu membuat 13 pendekar disegani. Namun, sebelum bilah pedangnya bahkan sempat menyentuh kulit, tubuh Empu Ragendra melesat seperti bias cahaya. Gerakannya begitu cepat, nyaris tak terlihat oleh mata. Dalam satu kedipan mata saja, pertarungan itu seolah telah berakhir. Ujung pedang batu milik sang empu telah menempel lembut di tenggorokan Dewi Larasati, dan kepalan tangan kirinya juga telah menyentuh titik vital di dadanya. Dewi Larasati tersentak ngeri. Tubuhnya membeku. Ia tahu, jika kedua sentuhan itu diteruskan walau hanya sedikit saja, nyawanya pasti sudah melayang. Namun, bukan itu yang paling mengguncang hatinya. "Guru." Jurus itu, suaranya tercekat, penuh ketidakpercayaan. Guru memakai jurus pelangi membelah ombak persis dari rangkaian 5 unsur pedang.
Hanya saja, jauh lebih sempurna. Empu Ragendra tersenyum kecil, menarik kembali senjatanya. Benar, jurus yang sama dengan seranganmu barusan. Bedanya hanya pada kemurnian penguasaan. Larasati menggigit bibir. Hatinya panas oleh rasa malu sekaligus kekaguman yang meluap-luap. Ia kini tahu, pria di hadapannya ini memiliki tingkat ilmu yang tak terbayangkan. Ampun guru, izinkan hamba mencoba lagi. Silakan, jawab Empu Ragendra tenang. Seranglah dengan 10 jurus terbaikmu, dan aku bersumpah aku akan menundukkanmu dengan jurusmu sendiri. Tanpa ragu, Dewi Larasati mengerahkan seluruh tenaga intinya. Ia mengeluarkan jurus-jurus paling mematikan yang pernah ia pelajari seumur hidupnya. Pedangnya berkelebat menciptakan angin tajam, hentakan kakinya membuat tanah bergetar. Namun, setiap satu jurus ia lepaskan, jurus itu langsung dipatahkan oleh Empu Ragendra dengan jurus yang sama persis, hanya saja dalam versi yang jauh lebih lengkap, lebih cepat, dan lebih matang. 10 kali ia menyerang dengan jurus andalannya, 10 kali pula ia harus berhenti karena leher atau dadanya telah disentuh oleh pedang batu atau tangan kiri sang empu. Akhirnya, tenaganya terkuras, dan tanpa sadar, ia sudah kembali berlutut di atas tanah. Napasnya terengah-engah. Hamba menerima tawaran guru, ucapnya lirih. Suaranya pecah, antara rasa takluk yang mutlak dan sebuah harapan baru yang mulai menyala terang. Empu Ragendra meraih bahunya dengan lembut, membantu Dewi Larasati berdiri. Mereka berhadapan, mata bertemu mata. Pipi Larasati memerah, bukan hanya karena malu akibat kekalahannya, tetapi juga karena luapan emosi yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dengan sentuhan yang begitu lembut, Empu Ragendra mengusap pipi wanita itu. Ia berkata pelan, "Aku tahu apa yang telah kau lalui. Peristiwa keji itu mungkin membuatmu jijik terhadap pria dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun ketahuilah aku bukan pria yang mencari raga seorang perempuan. Aku mencintaimu karena luka yang kau bawa, bukan karena tubuhmu. Percayalah, Dewi Larasati, pilihanmu ini akan membawamu pada masa depan tanpa penyesalan." Lalu, ia mendekatkan wajahnya dan mengecup lembut sudut mata wanita itu. Sebuah kecupan yang bukan dipenuhi nafsu, melainkan keteduhan yang begitu dalam, membuat dada Dewi Larasati bergetar hebat. Untuk pertama kalinya setelah tragedi itu, ia merasakan sebuah kehangatan yang tulus. Tangan mereka kemudian saling menggenggam. Bersama-sama, mereka melangkah memasuki pintu belakang Istana Bukit Pelangi, menuju pelataran upacara yang telah disiapkan. Pernikahan itu berlangsung sederhana, namun tetap terasa meriah dan khidmat. Sebagian besar penghuni Bukit Pelangi bersyukur. Mereka berharap pernikahan ini kelak akan melahirkan putra mahkota penerus sang empu yang perkasa. Namun, di kalangan keluarga besar istana, reaksi yang muncul sangat beragam. Ada pihak yang merasa kecewa berat karena Empu Ragendra sekali lagi memilih orang luar sebagai istrinya, bukan wanita dari kalangan darah bangsawan yang sederajat. Namun di sudut lain, ada pula yang bersorak dalam hati. Mereka adalah pihak yang membenci Nyai Laksmi, dan mereka berharap kehadiran Dewi Larasati sebagai istri kedua akan mampu memukul dan menggoyahkan kedudukan sang permaisuri. Hari-hari berikutnya membuktikan bahwa semua perkataan Empu Ragendra bukanlah sekadar bujuk rayu manis. Ia benar-benar mencintai Dewi Larasati dengan segenap hatinya sepenuhnya, dengan lembut dan begitu dalam. Perlahan tapi pasti, bayang-bayang kekejaman masa lalu yang menghantui Dewi Larasati mulai memudar, digantikan oleh ketentraman baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menemukan rumah, guru, dan seorang suami dalam diri satu orang yang sama. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah epik ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dewi Larasati yang awalnya menyerahkan diri hanya demi membalas dendam, kini menemukan tujuan hidup yang baru. Ia tak hanya menjadi istri yang dicintai oleh Empu Ragendra, tapi juga belajar ilmu warisan tertinggi langsung dari sang empu. 9 bulan kemudian, kebahagiaannya semakin lengkap saat ia melahirkan seorang putra. Pada saat itu, dendam yang dulu membara di hatinya perlahan memudar. Bahkan, ia mengakui dalam hatinya, jika dulu Ki Tambak Sewu tidak pernah melakukan kejahatan itu, mungkin ia tidak akan pernah bertemu Empu Ragendra dan mencapai semua kebahagiaan ini. Hari-hari pun berlalu dengan damai di Bukit Pelangi. Jakawaning si bocah sakti Gunung Kenanga kini tumbuh menjadi seorang murid yang luar biasa, bahkan kemampuannya disebut-sebut melebihi sekar angin. Ia sangat tekun mempelajari ilmu silat, ilmu pernapasan,
hingga ilmu tentang tumbuhan obat, yang membuatnya dikenal sebagai penyembuh di seluruh pulau. Kejeniusannya tidak berhenti di situ. Jaka Waning bahkan berhasil menemukan rahasia jurus inti yang tersembunyi dalam kitab-kitab kuno istana, sebuah penemuan yang tak pernah disadari oleh siapapun sebelumnya. Berkat kehadirannya, semua penghuni Bukit Pelangi merasakan peningkatan, baik dalam ilmu maupun kesejahteraan hidup. Namun, di tengah kebahagiaan yang menyelimuti Bukit Pelangi, ada satu orang yang jiwanya justru semakin merana, Nyai Laksmi. Awalnya, ia mencoba menerima kehadiran Dewi Larasati. Namun, setelah Larasati melahirkan seorang anak laki-laki, Empu Ragendra tak pernah lagi bermalam di kamarnya. Hari demi hari, hatinya retak perlahan. Ia merindukan belayan yang dulu pernah membuatnya merasa hidup. Ia mencoba menyibukkan diri dengan menyulam, namun yang terlukis di kain hanyalah rasa sakit hatinya. Ia mencoba membaca kitab untuk melupakan, tapi setiap huruf yang ia baca justru mengiris kenangan manis masa lalunya. Meskipun wajahnya masih terlihat cantik dan senyumnya masih tetap sopan, jiwa Nyai Laksmi porak-poranda. Dialah satu-satunya penghuni Bukit Pelangi yang tidak merasakan kemajuan apapun, kecuali kesepian yang semakin dalam. Batinnya menangis setiap malam, tapi tak ada seorang pun yang mendengar jeritan hatinya. Suasana di dalam istana Bukit Pelangi pun perlahan menjadi tegang. Rasa sakit hati Nyai Laksmi, ditambah kebencian diam-diam dari beberapa anggota keluarga istana terhadap Larasati, menjadi seperti api dalam sekam yang siap membakar kapan saja. Masalahnya, tidak ada alasan yang bisa digunakan untuk menjatuhkan Larasati, karena ia selalu bersikap tenang dan tidak pernah menunjukkan amarah. Ketegangan ini tidak hanya dirasakan oleh para penghuni senior istana, tetapi juga oleh Jaka Waning dan Sekar Angin. Jaka Waning seringkali merasa kehilangan tawar yang Sekar Angin yang biasanya selalu menghiasi hari-hari mereka. Suatu pagi, ia mendapati Sekar Angin termenung sendirian lagi. Ia menarik napas panjang sebelum mendekat dan menyapanya. "Sekar, kenapa wajahmu muram begitu? Lihat, hari ini begitu cerah." Sinar matahari mencairkan embun dengan warna keemasan yang indah. "Tidak sepantasnya wajahmu lebih suram dari cuaca pagi ini." Sekar Angin menoleh, memandangnya dengan tatapan kosong, lalu menghela napas berat. "Bagaimana aku tidak muram, Kakang? Semuanya terasa begitu dingin di dalam istana ini. Ayah masih bersikap baik padaku. Ibu pun begitu. Tapi di antara mereka berdua sekarang seperti ada jurang lebar yang tidak bisa dijembatani. Mereka tidak pernah lagi bercanda atau berbicara ramah seperti dulu. Apa semua ini karena Nyai Laksmi?" Sekar, potong Jaka Waning lembut. "Kita tidak pantas mencampuri urusan orang tua. Itu urusan mereka. Aku tahu, Kakang. Tapi aku melihat sendiri kesedihan yang begitu besar bersembunyi di balik senyum ibu. Aku tahu betapa ia merindukan ayah. Kerinduan yang menghancurkan batinnya." Sekar Angin menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Kadang, aku terbangun di malam hari dan mendengar ibu mengigau, memanggil nama ayah sambil menangis. Tidurnya tidak pernah nyenyak, dan meskipun ia berusaha menyembunyikannya dariku, aku tahu ia menderita luar biasa." Wajah Sekar Angin benar-benar dipenuhi duka saat ia kembali bertanya dengan suara lirih, "Kakang, apa gunanya orang saling mencinta kalau pada akhirnya hanya akan memunculkan rindu dan rasa kecewa yang mendalam?" Jaka Waning terdiam sejenak, lalu menjawab perlahan, "Itu bukan cinta, Sekar. Kau dan mungkin semua orang selama ini mengira bahwa hawa nafsu adalah cinta. Nafsu ingin memiliki, ingin memuaskan diri sendiri, dan dari situlah rasa kecewa itu datang. Cinta yang sejati tidak menuntut apa-apa." Mendengar itu, Sekar Angin melotot, ekspresinya campuran antara mengomel dan menggoda. "Aduh, Kakang ini bicaranya sudah seperti orang tua saja. Dari mana semua omongan panjang itu datang?" Jaka Waning tersenyum tipis. "Dari kesadaran, sepertinya, bukan dari kitab. Aku sudah terlalu banyak membaca kitab. Filsafat tidak ada gunanya kalau hanya dihafal tanpa menjadi kenyataan. Aku hanya memperhatikan apa yang terjadi di sekeliling kita." Melihat senyum Jaka Waning, kesedihan Sekar Angin seolah terlupakan. Tatapan matanya kembali cerah, penuh dengan godaan seperti biasanya. "Tapi, kenapa akhir-akhir ini Kakang juga sering tampak murung? Apa Kakang tidak senang tinggal di Bukit Pelangi?" "Aku sangat menyukai tempat ini, Sekar. Nyaris tidak ada tempat lain yang seindah dan setentram Bukit Pelangi. Tapi, setiap kali aku melihat ada orang yang dihukum buang ke Pulau Tengkorak." Sekar Angin memotong cepat, seolah tak mau terbawa suasana muram lagi. "Astaga, Kakang, itu bukan urusan kita.
Tadi Kakang sendiri yang bilang kalau urusan ayah dan ibu bukan urusan kita, maka hal itu pun sama saja. Kau keliru, Sekar, balas Jaka Wening dengan nada serius. Urusan ayah dan ibumu adalah urusan mereka sebagai pasangan suami istri. Tapi, hukuman terhadap para penduduk adalah urusan umum. Itu urusan kita juga. Aku merasa tidak tenang melihat peraturan itu terus berjalan. Aku berniat untuk membicarakan hal ini kepada guru. Tapi ayah adalah pemimpin besar di sini. Seru Sekar Angin. Pemimpin pun tetap manusia, Sekar. Dan hukum itu hanya dijalankan, bukan dibuat oleh ayah seorang diri. Hukum juga buatan manusia, jawab Jaka Wening tegas. Matanya menatap lurus ke depan, menunjukkan tekad yang kuat. Kira-kira apa yang akan dilakukan Jaka Wening selanjutnya? Dan bagaimana nasib Nyai Laksmi yang semakin terpuruk dalam kesepiannya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton.